Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Windiana, NIM 202410101021 dari kelas Sistem Basis Data C. Ini saya akan membahas tugas Sistem Basis Data pada modul 3. Nah, ini adalah studi kasus yang pertama, yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Soal yang pertama yaitu menentukan nama relationship. Nah, berikut ini adalah nama-nama relationship dari studi kasus yang pertama. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu menentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, relationship lab dengan barang. Optionality barangnya wajib karena setiap barang harus tercatat milik lab tertentu. Optionality lab-nya tidak wajib karena lab tidak harus ada barangnya. Yang kedua adalah relationship barang dengan peminjaman. Optionality barangnya tidak wajib karena barang tidak harus dicatat di entity peminjaman. Optionality peminjamannya wajib karena pada peminjaman harus mencatat barang apa yang dipinjam. Yang ketiga, relationship lab dengan kepala lab. Optionality lab-nya tidak wajib karena setiap lab tidak harus memiliki kepala lab. Optionality kepala lab-nya wajib karena setiap kepala lab harus mempunyai lab yang dipertanggungjawabkan. Nah, relationship selanjutnya yaitu lab dengan peminjaman. Optionality peminjamannya wajib karena setiap peminjaman harus mencatat nama lab-nya. Sedangkan optionality lab-nya tidak wajib karena lab tidak harus ada peminjaman. Yang kelima, relationship asisten lab dengan lab. Optionality asisten lab yaitu wajib karena setiap asisten lab harus tercatat berada di lab tertentu. Optionality lab tidak wajib karena lab tidak harus ada asisten lab. Yang keenam, relationship peminjaman dengan kepala lab. Optionality peminjaman wajib, optionality kepala lab tidak wajib. Yang ketujuh adalah relationship kegiatan dengan UKM. Optionality kegiatannya wajib, sedangkan optionality UKM tidak wajib. Selanjutnya adalah relationship perwakilan UKM dengan UKM. Optionality perwakilan UKM-nya wajib, sedangkan optionality UKM tidak wajib. 9. Relationship peminjaman dengan perwakilan UKM. Optionality peminjamannya wajib, sedangkan perwakilan UKM-nya tidak wajib. Yang ke-10, relationship peminjaman dengan asisten lab. Optionality peminjaman wajib, sedangkan optionality asisten lab tidak wajib. Relationship peminjaman dengan kegiatan. Optionality peminjamannya itu wajib, sedangkan optionality kegiatannya tidak wajib. Alasannya dapat dilihat pada slide tersebut. Soal yang ketiga yaitu menentukan cardinality entity yang terlibat. Yang pertama, relationship lab dan barang. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi lab, many di sisi barang. Pada database, di setiap pencatatan barang baru di tabel barang harus menyertakan primary UID lab yang memiliki barang tersebut. Yang kedua adalah relationship barang dan peminjaman. Cardinality-nya one to many. One di sisi peminjaman, many di sisi barang. Yang ketiga adalah relationship lab dengan kepala lab. Cardinality-nya one to one di sisi kepala lab dan lab. Setiap kepala lab bertanggung jawab atas satu lab dan juga sebaliknya. Relationship lab dengan peminjaman. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi lab, many di sisi peminjaman. 5. Relationship asisten lab dengan lab. Cardinality-nya one to many. One di sisi lab, many di sisi asisten lab. Cardinality peminjaman dengan kepala lab. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi lab, many di sisi peminjaman. Relationship kegiatan dengan UKM. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi UKM, many di sisi kegiatan. Selanjutnya, relationship perwakilan UKM dengan UKM. Cardinality-nya yaitu one to many, one di sisi UKM, many di sisi perwakilan UKM. 9. Relationship peminjaman dengan perwakilan UKM. Cardinality-nya one to many, one di sisi perwakilan UKM, many di sisi peminjaman. 10. Relationship peminjaman dengan asisten lab. Cardinality-nya one to many, one di sisi asisten lab, many di sisi peminjaman.
Terakhir adalah relationship peminjaman dengan kegiatan. Cardinality-nya one to many, one di sisi kegiatan, many di sisi peminjaman. Soal yang keempat adalah membuat entity relationship diagram atau IRD. Berikut adalah IRD yang telah saya buat pada aplikasi Oracle SQL Data Modeler. Bisa dilihat seperti di slide. Nah, yang ini adalah IRD dengan relational model dari IRD yang tadi. Nah, soal yang terakhir adalah membaca relationship menggunakan IRDs. Yang pertama adalah relationship lab dengan barang. Setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa barang. Setiap barang harus milik dari satu dan hanya satu lab. Relationship barang dengan peminjaman. Setiap barang bisa dicatat di satu dan hanya satu peminjaman. Setiap peminjaman harus mencatat satu atau beberapa barang. Relationship lab dengan kepala lab. Setiap lab bisa memiliki satu dan hanya satu kepala lab. Setiap kepala lab harus bertanggung jawab satu dan hanya satu lab. Relationship lab dengan peminjaman. Setiap lab bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Setiap peminjaman harus dilakukan oleh satu dan hanya satu lab. Relationship asisten lab dengan lab. Setiap asisten lab harus dimiliki satu dan hanya satu lab. Setiap lab bisa memiliki satu atau beberapa asisten lab. Relationship peminjaman dengan kepala lab. Setiap peminjaman harus disetujui oleh satu dan hanya satu kepala lab. Setiap kepala lab bisa menyetujui satu atau beberapa peminjaman. Ketujuh adalah relationship kegiatan dengan UKM. Setiap kegiatan harus diadakan oleh satu dan hanya satu UKM. Setiap UKM bisa mengadakan satu atau beberapa kegiatan. Yang ke-8, relationship perwakilan UKM dengan UKM. Setiap perwakilan UKM harus dimiliki satu dan hanya satu UKM. Setiap UKM bisa memiliki satu atau beberapa perwakilan UKM. Yang ke-9 adalah relationship peminjaman dengan perwakilan UKM. Setiap peminjaman harus dilakukan oleh satu dan hanya satu perwakilan UKM. Setiap perwakilan UKM bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Yang ke-10 adalah relationship peminjaman dengan asisten lab. Setiap peminjaman harus diterima satu dan hanya satu asisten lab. Setiap asisten lab bisa menerima satu atau beberapa peminjaman. Yang ke-11 adalah relationship peminjaman dengan kegiatan. Setiap peminjaman harus dilakukan satu dan hanya satu kegiatan. Setiap kegiatan bisa melakukan satu atau beberapa peminjaman. Selanjutnya adalah studi kasus yang kedua adalah database bengkel. Soal yang pertama adalah menentukan nama relationship-nya. Nah, ini adalah nama-nama relationship dari database bengkel tadi. Soal yang kedua yaitu menentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama, relationship penjualan dengan barang. Optionality penjualannya wajib karena setiap penjualan harus mencatat barang yang terjual. Optionality barang tidak wajib karena barang tidak harus ada penjualan. Yang kedua, relationship customer dengan barang. Optionality customer-nya wajib karena setiap customer harus membeli barang dan juga untuk menambah data customer harus mencatat barang yang dibeli. Sedangkan optionality barangnya tidak wajib karena barang tidak harus ada customer. Relationship penjualan dengan jasa yaitu penjualan wajib karena pada penjualan harus mencatat jasa yang terjual. Optionality jasa tidak wajib karena jasa tidak harus ada penjualan. Yang keempat adalah optionality mekanik yaitu wajib dengan optionality jasanya tidak wajib. Yang kelima, relationship customer dengan jasa. Optionality customer-nya wajib sedangkan optionality jasanya tidak wajib. Yang keenam, relationship penjualan dengan mekanik. Optionality penjualannya wajib karena setiap penjualan harus ada mekanik yang melayani. Optionality mekaniknya tidak wajib karena mekanik tidak harus ada penjualan. Yang ketujuh adalah relationship penjualan customer. Optionality penjualannya wajib. Jangan optionality customer-nya juga wajib karena semua customer juga harus melakukan penjualan. Yang ke-8 adalah relationship customer mekanik. Optionality customer-nya wajib karena setiap customer harus ada mekanik yang melayani. Sedangkan optionality mekaniknya tidak wajib. Nah, soal yang ketiga adalah menentukan cardinality entity yang terlibat.
Yang pertama adalah relationship penjualan dengan barang. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi penjualan dan many di sisi barang. Yang kedua, relationship customer dengan barang. Cardinality yaitu sama one to many. One di sisi customer, many di sisi barang. Relationship penjualan dengan jasa, cardinality-nya one to many. One di sisi penjualan, many di sisi jasa. Relationship mekanik dengan jasa, cardinality-nya many to many. Many di sisi jasa dan mekanik. Mekanik dapat berasosiasi dengan beberapa jasa, dan jasa juga dapat berasosiasi dengan beberapa mekanik. Relationship customer dengan jasa, cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi customer, many di sisi jasa. Yang keenam, relationship penjualan dengan mekanik. Cardinality-nya yaitu one to many. One di sisi mekanik, many di sisi penjualan. Relationship yang ketujuh adalah relationship penjualan dengan customer. Cardinality-nya one to one. One di sisi customer, many di sisi penjualan. Yang ke-8, relationship customer dengan mekanik. Cardinality one to many, one di sisi mekanik, many di sisi customer. Soal yang keempat adalah membuat entity relationship diagram. Nah, berikut ini adalah IRD yang telah saya buat pada aplikasi Oracle SQL Data Modeler. Nah, ini telah diubah ke relational model. Nah, soal kelima yaitu membaca relationship menggunakan IRDs. Yang pertama, relationship penjualan dengan barang. Setiap penjualan harus mencatat satu atau beberapa barang. Setiap barang bisa dicatat oleh satu dan hanya satu penjualan. Yang kedua adalah relationship customer dengan barang. Setiap customer harus membeli satu atau beberapa barang. Setiap barang bisa dibeli satu dan hanya satu customer. Yang ketiga, relationship penjualan dengan jasa. Setiap penjualan harus mencatat satu atau beberapa jasa. Setiap jasa bisa dicatat satu dan hanya satu penjualan. Yang keempat, relationship mekanik dengan jasa. Setiap mekanik harus melakukan satu atau beberapa jasa. Setiap jasa bisa dilakukan oleh satu atau beberapa mekanik. Yang kelima, relationship customer dengan jasa. Setiap customer harus membutuhkan satu atau beberapa jasa. Setiap jasa bisa dibutuhkan oleh satu dan hanya satu customer. Yang keenam adalah relationship penjualan dengan mekanik. Setiap penjualan harus dilakukan oleh satu dan hanya satu mekanik. Setiap mekanik bisa melakukan satu atau beberapa penjualan. Yang ketujuh adalah relationship penjualan dengan customer. Setiap customer harus dicatat di satu atau beberapa penjualan. Setiap penjualan harus dicatat satu dan hanya satu customer. Yang ke-8 adalah relationship customer dengan mekanik. Setiap customer harus dilayani satu dan hanya satu mekanik. Setiap mekanik bisa melayani satu atau beberapa customer. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.